Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, solih solihah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah dipertemukan kembali dalam keadaan insyaallah sehat walafiat, gitu ya. Sudahkah kalian siap belajar bahasa Arab hari ini? Oke, siap ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas kelanjutan dari jumlah fi'liyah. Materi keberapa sih? Yaitu materi keempat. Tentang apa? Tentang fi'il plus fa'il atau KGSS dan maf'ul bi berupa dhohir, gitu ya. Nah, sebelum saya lanjut tentang rumus tadi, fi'il, fa'il, dan maf'ul binya, kita akan mengulang kembali terkait dengan apa sih fi'il itu, apa sih fa'il itu, maf'ul bih itu apa, ya kan? Nah, fi'il, apa sih itu fi'il? Ada yang bisa menjawab? Iya, fi'il itu adalah kata kerja. Nah, kalau fa'il itu sendiri apa, ya kan? Nih kita mereview materi. Kalau fa'il itu sendiri apa? Fa'il itu adalah subjek. Kalau maf'ul bih itu berarti dia adalah objek. Nah, pada slide berikutnya kita akan membahas tentang tanda baca dari fa'il dhohir. Tanda bacanya yang pertama yaitu dhammah. Tanda baca fa'il dhohir, kalau dhammah berarti itu untuk mufrad. Contohnya di situ ada ja'a muslimun. Tanda baca fa'il dhohir yang kedua yaitu ada alif nun, itu untuk tasniyah. Contohnya di situ ada ja'a al muslimani. Oke, saya sambil mencoret ya. Nah, di sini kalau tadi dhammah ya, yang pertama dia dhammah, ja'a muslimun. Ja'a di sini dia sebagai fi'il, fa'il dhohirnya, dhohir itu artinya kelihatan yaitu muslimun. Tanda baca itu biasanya ada di akhir. Nah, muslimun, huruf di akhirnya dia dibaca dhammah, berarti tanda bacanya adalah dhammah. Yang kedua tanda bacanya alif nun. Alif nun berarti dia untuk tasniyah. Tanda bacanya apa alif nun, ya kan? Nih ada alif nun di belakang, nunnya dibaca kasroh. Ja'a al muslimani. Ja'a di situ sebagai fi'il. Fa'ilnya yaitu al muslimani, artinya dua orang. Ingat, kita sudah pernah belajar ya apa sih itu mufrad, tasniyah itu apa, jamak itu apa, ya kan? Kalau mufrad itu untuk satu, kalau tasniyah ditujukan untuk dua, kalau jamak berarti ditujukan untuk banyak orang ataupun sesuatu yang banyak. Paham? Nah, yang ketiga yaitu ada tanda baca wawu nun. Nah, berarti dia untuk jamak. Ja'a al muslimuna, di sini ada al muslimuna. Oh, berarti kalau muslimun berarti dia satu orang muslim. Kalau dua orang muslim yaitu muslimani. Tapi kalau banyak orang muslim berarti muslimuna, gitu ya. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya, yaitu kita mereview kembali tentang tanda baca maf'ul bih yang dhohir. Apa saja? Yang pertama yaitu ada fathah. Nah, kalau tadi fa'il, tanda bacanya ketika mufrad berarti tanda bacanya dhammah. Tapi kalau untuk maf'ul bih ketika dia mufrad maka tanda bacanya adalah fathah. Yaqra'u Khalidun al-Qur'ana. Yaqra'u di sini sebagai fi'il, Khalidun dia sebagai fa'il. Tanda bacanya apa? Khalid. Khalid itu berapa orang? Satu. Berarti tanda bacanya adalah Nah, maka di sini dibacanya Khalidun, bukan Khalidan. Al-Qur'an, nah dia sebagai maf'ul bih. Tanda bacanya apa? Tanda bacanya adalah fathah. Ingat,
biasanya yang namanya fiil, fa'il, dan maf'ul bih itu beruntun, urut. Fiil dulu, setelah fiil baru fa'il. Nah, setelah fa'il baru maf'ul bih, gitu ya. Nah, pada tanda baca yang kedua yaitu ada ya nun. Nah, ya nun di sini untuk tasniyah, menunjukkan untuk dua orang. Kalimatnya adalah contohnya yaqra'u Khalidun al-kitabaini. Yaqra'u itu artinya dia membaca, ya kan? Dia membaca. Yaqra'u artinya membaca. Khalidun, siapa yang membaca? Yang membaca adalah Khalid. Khalid, maka di sini dia menjadi fa'il atau sebagai subjek. Oh, Khalid itu sebagai fa'il. Karena Khalid satu orang, maka di sini Khalid dibacanya dhammah, ya kan? Tanda baca fa'ilnya adalah dhammah. Al-kitabaini maf'ul bih, ya kan? Dengan tanda baca apa? Ya nun. Yang ketiga, saya membahasnya cepat ya, karena materi ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan kemarin-kemarin atau pada bab fi'il dhamir. Pada tanda baca yang ketiga yaitu ada alif ta. Ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada kalimat jamak. Jamak itu tadi artinya banyak, gitu ya. Idza ja'aka al-muslimati. Ja'a, dia di situ sebagai fi'il ya. Al-muslimati dia sebagai maf'ul. Oke. Kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, untuk tanda baca ketika fa'il maupun maf'ul bih, ketika dia berbentuk dhamir, bagaimana saja? Maka tanda bacanya adalah tetap ya. Di sini tanda bacanya tetap. Apabila ada fa'il dhamir, apabila ada maf'ul bih dhamir, maka tanda bacanya adalah tetap. Paham? Oke, kita lanjut pada tabel ini. Perhatikan tabel. Ini pernah kita bahas ya pada materi sebelum-sebelumnya, yaitu terkait dengan KGLS, terkait dengan KGSS, ya kan? Nah, sebelum kita lanjut pada materi hari ini yaitu tentang fi'il, fa'il, fa'ilnya berupa KGSS dan maf'ul bihnya berupa berupa dhohir, maka kita terlebih dahulu akan membahas terkait dengan terkait dengan fa'ilnya yaitu fa'il dhamir. Nah, di sini perhatikan ada tabel fa'il dhamir. Nih, KGLS. KGLS kalau dalam bahasa Arab atau kepanjangannya adalah kata ganti lepas subjek. Berarti dari huwa sampai nahnu ini namanya subjek, ya kan? Kalau subjek dalam bahasa Arab disebut dengan fa'il. Paham? Nah, di sini pada kolom yang kedua ada fi'il madhi atau dalam bahasa pelajaran kita biasanya dikenal dengan KGSS, singkatan dari kata ganti sambung subjek, ya kan? Nah, yang selanjutnya yaitu ada fa'il mudhari, ya, fa'il mudhari. Nah, setiap fi'il madhi, setiap fi'il mudhari pasti menyimpan yang namanya fa'il atau pasti menyimpan yang namanya subjek, ya kan? Pasti menyimpan yang namanya subjek. Misal katakanlah di sini kalimatnya fa'ala. Fa'ala, oh kalau fa'ala berarti subjeknya yaitu huwa karena dia sejajar dengan kalimat huwa. Nah, fa'ala di sini dia sejajar dengan kalimat huwa, ya kan? Kalau misalkan yaf'uluna, ya kan di sini dia ya. Oh, dia sejajar dengan kalimat hum. Oh, berarti subjeknya adalah hum.
Kalau misalkan kalimatnya adalah fa'alta, nih fa'alta. Oh berarti dia sejajar dengan anta, maka fa'ilnya atau subjeknya berarti dia anta. Kalau fa'altu, ini kan dia kalimatnya fa'altu, maka fa'ilnya apa? Fa'ilnya yaitu ana, gitu kan? Insya Allah sudah paham ya, karena materi ini kita hanya mereview. Selanjutnya kita masuk pada materi hari ini, yaitu terkait dengan fi'il, fa'ilnya domir, dan maf'ul bihnya berupa dohir. Oke, perhatikan penjelasan berikut. Buka buku kalian bahasa Arab halaman 8. Silahkan diperhatikan. Soal pertama, di situ ada kalimat amilu as-solihata. Nah, amilu as-solihata. Amilu, ya kan? Ini amilu. Amilu ada wawu alif. Wawu alif. Tadi kalau di slide berikutnya ya, wawu alif berarti tanda baca dari sejajar dengan hum. Cara menguraikannya adalah amilu. Kita tulis amila. Oh, wawu alif, ya kan? Kan ada wawu alif. Oh, wawu alif tadi sejajar dengan hum. Maka Maka fa'ilnya dia adalah hum, ya kan? Oh, setelah itu ada as-solihata. As-solihata dia dibaca fathah. As-solihata. Oh, kalau as-solihata dia dibaca fathah, maka dia menjadi maf'ul bih. Kita perhatikan kalimat berikutnya. Nomor 2, yasfikut dima'ah. Artinya dia menumpahkan darah. Dia berarti subjek, menumpahkan artinya predikat atau kata kerja, dan darah berarti dia sebagai objek. Kalau dalam bahasa Arab yaitu yasfiku ad-dima'ah. Fiilnya apa? Fiilnya yasfiku. Ad-dima'ah, kalian lihat ad-dima'ah dia dibaca, huruf terakhirnya dia dibaca dhammah ataukah dibaca fathah. Kalau dia dibaca dhammah, maka dia berkedudukan sebagai fa'il. Tapi kalau dia dibacanya fathah, di situ bacanya a kan, ad-dima'ah, maka dia berkedudukan sebagai maf'ul bih. Terus fa'ilnya mana Ustazah? Otomatis fa'ilnya dia tersimpan di mana? Tersimpan pada kalimat yasfiku. Ya. Tersimpan pada kalimat yasfiku. Nih, ya. Tersimpan pada yasfiku. Kalau tambahannya ya di depan secara otomatis, ya kan, fa'ilnya dia berupa huwa. Nah, yasfiku ditulis, yasfiku dia berarti fi'il, fa'ilnya yaitu huwa, ad-dima'ah karena dibacanya a, maka ad-dima'ah sebagai fa'il. Contoh yang ketiga, yang kusuna ahdan. Ini hampir sama dengan kalimat sebelum-sebelumnya. Artinya yaitu mereka melanggar janji. Mereka di situ sebagai subjek, predikatnya adalah melanggar, janji di situ sebagai objek. Pada kalimat bahasa Arabnya yaitu tadi ada yang kusuna ahdan. Nah, yang kusuna dia termasuk fi'il. Ingat, setiap fi'il madhi, setiap fi'il mudhari pasti menyimpan yang namanya subjek. Kalau tambahan fi'il mudhari di depan dia hanya ada ya saja, di belakang kalimat tidak ada tambahan alif nun, wawu nun, maka fa'ilnya dia sudah pasti huwa. Ya. Oke,
Kita lanjutkan, yang kusuna dia termasuk fiil. Kita loncat pada kalimat berikutnya dulu, ahdan. Ahdan, di situ dia dibaca, tanda bacanya paling akhir apa? Ahdan, apa ahdun? Ahdan. Kalau ahdan berarti dibacanya fathah. Kalau fathah berarti tadi ciri-ciri dari maf'ul bih. Oh, berarti ahdan di sini sebagai maf'ul bih. Berarti kita sudah mengetahui satu tadi fiilnya sudah, ya kan? Maf'ul bihnya sudah, berarti kita tinggal mencari yang namanya fa'il. Mana sih fa'ilnya dari kalimat yang kusuna ahdan? Oh, berarti fa'ilnya dia tersimpan pada kalimat yang kusuna. Ingat, depannya ya, belakangnya ada wawu nun, maka fiil mudhari tadi menyimpan yang namanya fa'il dhamir. Berupa apa kalimatnya? Berupa kalimat hum. Kalau diuraikan, yankusu dia fiil, hum karena tadi tambahnya ya plus wawu nun, maka fa'il dhamirnya adalah hum. Dan dia sebagai maf'ul bih dengan tanda baca fathah. Contoh terakhir, silahkan diperhatikan, ta'muruna an-nasa. Kita cari terlebih dahulu mana fiilnya. Oke, fiilnya ta'muruna. Fiil sudah tahu. Kita lanjut ke kalimat berikutnya, an-nasa. Pada kalimat an-nas, di situ huruf paling akhir dia dibaca fathah. Maka otomatis kalimat an-nas, ya, kalimat an-nas dia berkedudukan sebagai maf'ul bih. Nah, kalau ta'muruna, ya kan? Ta'muruna, dia bisa ditasrif kan? Ta'muruna, ta'murina, ya kan? Kalau kalimat dia bisa ditasrif sudah pasti dia termasuk fiil. Oh, ta'muruna dia termasuk fiil. Fiilnya fiil apa? Fiil mudhari. Kenapa? Karena dia di depannya sudah terdapat salah satu ciri-ciri dari huruf fiil mudhari. Berupa apa? Berupa huruf ta. Ya. Paham? Ta'muruna. Ingat, setiap fiil madhi, setiap fiil mudhari sudah pasti menyimpan yang namanya fa'il dhamir. Kalau tadi ya plus wawu nun adalah fa'ilnya berupa hum, tapi kalau ta, ya kan, ta'muruna depannya ta, belakangnya ada wawu nun, maka fa'ilnya adalah antum. Berarti fiilnya adalah ta'muru. Wawu nunnya tidak perlu ditulis ketika kalian menguraikan. Yankusuna, fiilnya yankusu, fa'ilnya adalah hum. Wawu nunnya tidak perlu ditulis. Paham ya? Kita lanjut pada slide berikutnya, latihan soal buku bahasa Arab 2 halaman 9. Oke. Perhatikan ayat-ayat berikut. Silahkan kalian memberi harokat pada buku masing-masing. Yang pertama saya membacakan ya. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Saya ulangi. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Artinya, orang yang memberikan hartanya seraya mensucikan dirinya. Kalau kalian masih bingung dengan fiil, fa'il, maf'ul bih, silahkan kalian lihat artinya terlebih dahulu, ya kan? Orang yang memberikan hartanya seraya mensucikan dirinya. Oke, dari kalimat itu kira-kira mana sih yang merupakan subjeknya? Kata kerja dulu, mana yang merupakan kata kerja? Iya, kalimatnya yaitu adalah memberikan. Iya.
memberikan. Memberikan, ya kan, yang memberikan siapa? Dia memberikan hartanya. Oh, dia memberikan hartanya. Kalau dia berarti kalimatnya mana? Yaitu kalimat yu'ti malahu. Nah, kalimat fi'il fa'il maf'ul bihnya adalah yu'ti malahu. Yu'ti. Ya kan, tambahannya di situ hanya ya. Oh, kalau tambahannya ya saja berarti artinya dia. Ya, malahu, dia telah memberikan hartanya. Pada kalimat yang kedua yaitu ada alladzi anqadha dhahroka, yang artinya sesuatu yang membebani punggungmu. Kira-kira mana sih yang merupakan kalimat fi'il fa'il maf'ul bihnya? Oke, saya akan membantu menggarisbawahi. Silahkan kalian garis bawahi pada buku kalian masing-masing. Nanti tinggal tugas kalian adalah menguraikan kalimat yang sudah kita garis bawahi bersama. Ya. Soal nomor 2 yang perlu digarisbawahi adalah kalimat anqadha dhahroka. Nah, silahkan nanti diuraikan. Yang ketiga, khalaqal insana min alaq. Khalaqal insana min alaq. Ya, artinya dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Kalimat yang digarisbawahi adalah khalaqal insana. Nah, 4. Silakan kalian juga menggarisbawahi di buku kalian masing-masing ya. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah. Ya, saya membacanya dengan perkata ya. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah. Ya, utusan dari Allah yang membaca lembaran-lembaran kitab yang disucikan. Nah, pada kalimat nomor 4 yang perlu kita garis bawahi adalah kalimat yatslu suhufan. 5. Dzalika liman khasyya rabbah. Artinya, itu adalah bagian orang yang takut kepada Tuhanmu. Fi'il, kalimat jumlah fi'liyah yang perlu digarisbawahi adalah khasyya rabbah. Maaf, saya hapus khasyya rabbah. Nah, pada kalimat terakhir ada hum yurauna wa yamnauna al-mauna. Artinya mereka memperlihatkan amal dan menahan barang yang berguna. Kalimat yang perlu digarisbawahi adalah yamnauna al-mauna. Oke, sudah ya? Oke. Nah, kita lanjut pada slide berikutnya. Ya. Kalian buka buku bahasa Arabnya halaman 9. Kan kita tadi sudah menggarisbawahi ya jumlah fi'liyahnya mana saja kita sudah menggarisbawahi. Nah, yang kita garisbawahi tadi silahkan ditulis di kolom contoh. Nah, kalau sudah silahkan kalian terjemahkan kalimat yang ditulis di kolom contoh tadi. Misalkan kalimat yang kita garisbawahi pada nomor 1 yaitu adalah yu'ti malahu. Oh, yu'ti malahu artinya adalah dia memberikan hartanya. Nah, kalimat nomor 2, 3, 4, 5, 6 yang telah kita garisbawahi tadi silahkan ditulis di kolom contoh berikut dengan terjemahnya yaitu sesuai dengan kalimat masing-masing dan ditulis di kolom terjemah. Nah, selanjutnya silahkan kalian uraikan kalimat tadi yang sudah ditulis di kolom contoh tadi dengan menguraikan fiilnya, fa'ilnya, maf'ul bihnya. Mana sih diuraikan seperti dengan halnya contoh di sini. Kan kalimatnya di sini ada yu'ti malahu. Yu'ti, oh yu'ti berarti di sini dia sebagai fiil. Fa'ilnya berarti dia huwa, maf'ul bihnya berarti dia malun. Ya, maf'ul bihnya berarti adalah mal gitu ya. Sudah paham? Oke.
Terima kasih, cukup sekian dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan nanti bisa ditanyakan lebih lanjut ya. Jazakumullah khairan katsiran. Ustazah mohon maaf apabila ada salah, tutur kata yang kurang mengenang di hati ya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Ma'an najah fit ta'alum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.